Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis. Semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di hari ini kami akan menghadirkan orang-orang yang masih memiliki masalah atau konflik dalam hidupnya dan belum terselesaikan hingga detik ini. Seperti bintang tamu yang hadir di samping saya adalah seorang artis yang konon kabarnya memiliki konflik dengan mantan tunangannya. Novi Rizky, selamat malam. Malam. Gimana ceritanya? Saya udah tunangan, kurang lebih 4 tahun. Oke. Sampai akhirnya tinggal nikah. Ditinggal nikah sama siapa? Mantan tunangan. Mantan tunangan. Jadi dia menikah sama? Selingkuhannya. Kurang lebih 1 tahun terakhir lah ada perempuan lain. Perempuan lain ini single. Enggak, dia udah punya tunangan juga. Jadi dia udah punya tunangan juga. Dan mereka satu kantor. Mereka satu kantor dan keluarga kamu dan keluarga dia artinya udah ketemu dong? Udah. Berapa hari menjelang hari pernikahan? Kurang lebih 7 bulan. Waktu itu apa yang menjadi penyebab oke, kita harus selesai, pertunangan dibatalkan? Dia hamilin perempuan itu. Kalau ingat itu lagi kayak aduh sesek banget gitu. Oke, dan mereka sekarang sudah menikah? Udah punya 2 orang anak. Dan kamu sekarang udah move on dong? Udah, insya Allah udah. Meskipun kalau ingat itu kayak rasanya sakitnya masih ada. Nggak bisa dipungkiri lah 4 tahun ya. Bukan waktu yang sebentar dan sebelumnya aku nggak pernah mengalami pacaran selama itu. Gimana cara kamu saat lagi merasa down, lagi luka, lagi sakit, apa yang kamu lakuin supaya semangat lagi? Dulu sih sempet kepikiran buat mengakhiri hidup. Tapi amit-amit gitu, untungnya saya bersyukur masih ada keluarga, masih ada sahabat yang bisa support saya. 1 minggu saya nggak mau makan, saya nggak mau keluar kamar, sampai akhirnya kamar didobrak sama keluarga saya. Terus saya berapa kali di pesantren ini, sampai berapa kali di ruqyah. Kurang lebih 2,5 tahun saya nggak mau berhubungan sama cowok, nggak mau berteman dengan cowok. Itu baru bisa. Tapi sekarang kamu udah punya pasangan dong? Udah, alhamdulillah. Udah bahagia? Bahagia dong. Oke, baik. Novi, kita segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama ya. Oke. Berikut ini akan hadir seorang wanita yang mengaku mengalami depresi karena anaknya dituduh sebagai pelakor. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Endang. Silakan. Selamat malam Ibu Endang. Selamat malam. Apa yang mau Ibu ceritakan? Banyak sih sebenarnya. Kenapa ini berkaitan dengan anak Ibu ya? Iya. Saya punya anak itu dituduh sebagai pelakor, sebagai perusak rumah tangga orang. Jadi kayaknya perih gitu. Padahal kan saya nggak pernah mengajarkan atau mendidik anak saya seperti itu. Silakan Ibu, pelan-pelan Ibu tahan ya. Kita urut lagi, kita ulang dari awal. Apa yang terjadi sampai Ibu depresi? Gini loh Mas, anak saya itu kan kerja yang gajinya agak lumayan lah gitu. Dia bisa membantu saya. Terus ya untuk kehidupan kita tuh boleh dikatakan alhamdulillah saya bersyukur sekali punya anak. Benar-benar tahu budi ibaratnya, anak baik lah. Anak baik. Iya, anak baik. Dia kerja sebagai sekretaris, tapi kok nggak mau nikah-nikah gitu kan. Ya ada sih pacarnya gitu, tapi kayaknya saya nggak serek
sama pacar yang ini. Kenapa? Entah kenapa kayak feeling saya tuh kayaknya saya nggak suka aja, kayaknya ada aneh gitu dengan laki-laki ini, kayaknya aneh gitu. Oke, dan sekarang ibu hubungannya dengan anak gimana? Udah renggang, saya sering ribut. Saya curiga dengan laki-laki ini, Mas. Kayaknya nggak wajar gitu anak saya. Semenjak saya kenal dengan laki-laki ini, saya pernah lihat dan sepertinya dia dekat dengan anak saya. Anak saya tuh udah mulai aneh sama saya. Ini anak ibu perempuan atau laki-laki? Perempuan. Gajinya itu semenjak kayak kenal dengan laki-laki ini kayaknya udah apa ya? Nggak pernah lagi ngasih uang ke saya gitu. Oke, tapi ibu pengen sebenarnya anaknya menikah. Iya, pengen banget. Nah, kalau gitu kan sekarang sudah ada pacarnya. Ibu kenapa nggak mau? Saya nggak mau dengan laki-laki itu. Kayaknya hati saya nggak serap. Saya punya tukang urut. Tukang urut, ibaratnya langganan saya lah. Ada ibu-ibu. Dia punya anak muda, namanya si. Saya kalau ngeliat itu kayaknya, aduh, hati saya tenang gitu. Kalau ngeliat dia kayaknya perasaan gini, mungkin dia cocok dengan ini. Anaknya soleh. Anak ibu tahu? Anak saya pernah saya ajak ngomong kayak gitu dan dia juga kenal karena teman kecil kan. Tapi dia nggak mau sama ini, kan selalu menolak. Karena apa? Memang ya mungkin karena latar pendidikan dan pekerjaannya yang kayak ini. Ya mungkin anak ibu punya pilihan sendiri kali ya. Pekerjaan sekarang apa, Bu? OB. Fishboy di sebuah perusahaan. Iya. Apa harapan ibu dengan datang ke Menembus Mata Batin? Saya cuma mau minta tolong sama Mas Bayu sama Mas Roy nanti. Tolong dilihatin ini nih. Anak saya nih kenapa kok jadi aneh sama saya gitu. Perubahan sikapnya ini karena apa? Sangat gitu ya? beda. Ibu curiga ini berkaitan dengan pacarnya. Iya, dan saya kayaknya curiga diguna-gunain gitu. Masa, Bu? Iya, soalnya kayaknya anak saya tuh kayak kegila-gilaan banget gitu. Ibu, nanti kita coba ungkap ya sebenarnya apa penyebabnya. Benar gak kecurigaan ibu ya? Kami akan ajak ibu untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilakan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Endang, dengan tanggal lahir 18 September 1969 dan mendiami nomor rumah 66. Sosok wanita yang sangat memiliki feeling yang kuat terhadap suatu hal. Hal itu disebabkan karena ia adalah orang yang sangat memahami perasaan orang lain. Saya melihat dirinya saat ini berada dalam suatu kecemasan yang berlarut-larut. Kesedihan juga hadir dalam hidupnya. Entah mengapa, saya merasakan kalau ia menantikan sebuah jawaban yang sesuai dengan harapannya, agar berakhir dengan kebahagiaan. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Mbak Endang, tanggal lahirnya 18 bulan 9, 1969 dan nomor rumah 66. Betul. Oke, Mbak Endang ini hubungan dengan anak perempuannya tidak baik, merenggang. Terutama sejak setahun belakangan. Curiganya ini karena ada pacar si anak yang merubah cara pikirnya. Karena kemungkinan kelihatannya si pacarnya ini morotin anaknya. Padahal Ibu Endang pengen anaknya menikah, tapi sama orang lain. Sudah ada nih laki-laki yang dicalonkan. Lebih baik. Yang menurut Ibu Endang kayaknya ini kamu lebih baik sama ini deh. Kayaknya malam hari ini dia ingin anaknya tuh sadar dan pengen tahu juga Ibu Endang ini kenapa sih perubahan sikapnya selama setahun belakangan. Saya merasa sifatnya berubah gara-gara laki-laki yang ada di sampingnya, sehingga membuat dia jadi keblinger dan
dia jadi lupa-lupa daratan, kayak lupa mamanya, lupa orang-orang terdekatnya. Iya, tadi Ibu Endang juga iya. bilang hubungannya dengan sang anak jadi renggang Iya belakangan. betul. Nama anaknya siapa, Bu? Bener begitu, kamu ngeliat gitu ya? Ra? Memang Iya. nggak jadi nggak akur mereka. Jadi tuh aku lihat ya, dia tuh udah nggak mau berada di lingkungan ini gitu. Jadi menjauh dan nggak mau deket. Saya negur gini, itu laki-laki yang kamu suka jalan sama kamu itu bener-bener orang baik. Tapi dia langsung kayak emosi gitu. Terus aku juga pernah nanya, kamu kalau mau nikah jangan sama dia. Mama tuh kayaknya nggak serak ya, nggak. Kayaknya feeling mama tuh udah nggak enak gitu. Setiap soal pacar pasti kayak gitu. Apa hal lain juga dia emosi? Enggak, cuman masalah ini aja. Pokoknya kalau setiap berkaitan dengan laki-laki ini kayaknya dia Lebih udah sensitif ya? gitu. Dia udah berani sama saya. Saya melihat di sini ada dua kecenderungan. Jadi Mbak Endang ini sebagai seorang ibu, dia anaknya ini dipengaruhin pertama. Kedua adalah faktor X yang bisa tiba-tiba untuk memikat seperti itu. Nama laki-lakinya siapa? Saya sedih Mas Roy, tolong saya. Baiklah, saya akan menolong. Saya akan menolong, pasti akan aku tolong. Terima kasih Mas. Oh, lagi ya berbunga-bunga dengan pasangan. Iya, bisa jadi sih. Biasanya kan omongan semua orang, Nggak didengar ya? omongan orang terdekat pun jadi mentah gitu. Iya, betul. Nggak didengarin. Kamu pernah ngerasain Pernah, gitu? kemarin waktu sebelum aku pacaran sama yang baru, aku sempet juga ngalamin. Gimana? Dan Tadi? nggak jauh beda sih, kayak mungkin saking cinta entah pelet, tapi banyak yang bilang sih itu pelet ya. Aku pacaran selama 5 bulan, tapi aku udah habis banyak. Untungnya udah berakhir ya. Udah berakhir 5 bulan itu, ya ampun 5 bulan aja aku ngerasa kayak sengsara banget gitu. Dan aku ngerasa itu bukan aku banget. Aku bukan tipe cewek yang mau keluar uang buat pasangan gitu. Dan ini kamu mau? Dan ini aku mau, kayaknya nggak wajar banget. Dan Oke. kayak tiap hari tanpa komunikasi sama dia hambar. Nggak bisa. Pelet. Bisa jadi mungkin teman-teman juga banyak. Jadi setiap hari harus berhubungan, Iya. telepon, apa segala macam. Nah, saya mau tanya, Ibu yang sejauh Ibu tahu, kita ganti namanya ya. Ganti dengan Nia ya. Nia ini, anak Ibu, Nia selalu berhubungan setiap hari dengan pacarnya. Kalau saya rasa iya, soalnya Ketemu di kantor ya? iya. Soalnya kalau masalah berhubungan mau lewat telepon atau ketemuan tiap hari itu saya rasa sih kalau ketemuan tiap hari saya nggak tahu ya. Pokoknya yang jelas kalau telepon itu saya sering kan dengar suara anak saya ngobrol, dia ketawa, dia apa, ngobrol apa gitu. Saya cuma sebatas ngedengerin aja, tapi kalau untuk saya nasihatin saya ragu, soalnya ragu apa saya pasti akan bertengkar lagi dengan anak saya. Iya, itu sama banget berarti ya. Feeling seorang ibu sebenarnya tepat juga. Dan saya ingin lihat sebenarnya kalau misalnya ada barang bukti fotonya si laki-laki yang ingin dijodohkan oleh Mbak Endang. Saya compare dengan seseorang nantinya. Adakah? Kalau fotonya saya nggak ada ya, tapi ciri-cirinya aja gitu. Ciri-cirinya kalau anaknya soleh, Mas Roy bukannya apa. Pokoknya kalau kita lihat kan gini loh, kalau kita lihat orang itu kan seenggak-enggaknya kita lihat dari hati kita. Ini orang baik nggak ya? Iya. Kan ada Tulus rasa nggak ya? gitu Iya. kan ya. Ini gimana ya orangnya? Tapi kalau yang untuk saya lihat, saya ngelihat dia tuh kayaknya teduh. Ini anak ini kayaknya pantas untuk bisa ngebimbing dia untuk jadi imamnya nanti, insya Allah kalau dia ada jodoh gitu. Tapi kalau saya bandingin lagi, saya ngelihat lagi dengan ini. Kita ganti dengan Andi ya, Bu. Oh ya? Andi ya, dengan Andi nih kayaknya udah ini banget gitu. Jauh banget gitu ya. Udah jauh. Kayaknya nggak Andi dan- bakalan ini. Kita ganti dengan Iwan, kita ganti dengan Andi. Dan Ibu tadi bilang katanya belakangan juga termasuk soal uang, anak Ibu nggak seperti dulu ya? Udah beda jauh. Udah nggak kasih nafkah lagi ya, Ibu Kadang bilang ngasih tadi ya? makan juga dia, mama belum makan atau gimana ya. Terus dia bilang,
Mama nih nggak sabaran banget. Pokoknya kata-kata tuh udah sering kasar ke saya yang dulu ibaratnya suka Ada satu santun. fakta yang ingin saya sampaikan ke kamu sebenarnya Mbak Endang, tapi saya nggak cukup tega untuk melakukan ini gitu loh, untuk membicarakan ini sebenarnya. Nggak Kenapa, apa-apa Roy? Mas Roy, yang penting Saya bisa melihat- tuntaslah masalah anak saya. Gimana Namanya siapa caranya? anaknya? Nia, diganti Nia. Ini ya. Nia. Saya ingin mengungkap satu fakta berdasarkan apa yang udah saya tulis di sini, bahwa Nia itu sempat hamil lalu di juga. Biar- tapi waktu dalam kandungan 2 bulan dan sebulan nggak ketahuan karena tidak mau ketahuan sama orang lain. Itu faktanya. Itu anak siapa, Roy? Kamarnya Nia itu kayak ada korden warna kuning ya. Iya betul. Itu dia. Tempat di mana dia melakukan hubungan juga. Kemudian udahlah hamil 2 bulan, saya ngeliat dia pergi ke tempat klinik atau apapun untuk dikuret. Oke, baik. Ibu, Maaf ya Mbak Endang ya. Bu Endang, anaknya diajak kan? Saya ajak. Kita invite, kita undang ke sini ya.